Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini dan kembali lagi bersama saya Reza. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma YouTube terbaru. Jadi dengan teman-teman memahami apa itu algoritma YouTube, maka video kalian akan lebih mudah ditemukan oleh penonton, baik ditemukan di penelusuran ataupun direkomendasikan oleh YouTube. Selain channel ini, saya juga memanage 2 channel lain. Jadi nanti saya akan berikan beberapa case-nya menggunakan channel saya yang lain dan bagaimana cara saya untuk mengoptimalkan video saya agar bisa direkomendasikan oleh YouTube. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video tentang YouTube di channel ini. Kita akan bahas dulu tentang tujuan algoritma YouTube. Yang paling utama gitu ya, kita akan bahas dulu untuk apa sih YouTube menyediakan algoritma ini. Jadi YouTube pasti berharap agar seluruh penikmat konten YouTube atau kita sebutnya penonton YouTube menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya di YouTube. Jadi tidak pindah ke platform lain, melainkan tetap ada di YouTube. Dengan begitu, YouTube bisa memberikan banyak iklan dan menghasilkan banyak keuntungan dari sana. Semakin lama penonton menghabiskan waktu di YouTube, maka YouTube akan semakin senang karena bisa menampilkan banyak iklan kepada penonton mereka. Jadi kita akan masuk ke hal penting yang menurut saya paling utama, karena sebenarnya algoritma YouTube itu sangat kompleks sekali. Kalau kita ngomongin tentang algoritma YouTube secara menyeluruh, itu akan banyak faktor yang bisa kita bahas. Tapi saya akan membahas yang paling utama menurut saya itu adalah retensi penonton. Oke, kita akan bahas mengenai retensi penonton. Retensi penonton artinya seberapa lama waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video kita. Jadi kita mengupload video, jadi seberapa lama penonton menonton video kita. Semisal kita mengupload video selama 10 menit, jadi dari 10 menit ini seberapa banyak penonton yang menghabiskan waktunya untuk menonton video kita sampai habis. Nah, kita akan berlogika seperti ini. Jika penonton menonton video kita dengan tayangan yang lama atau memiliki retensi penonton yang tinggi, maka YouTube berkesempatan atau artinya YouTube bisa menempatkan lebih banyak iklan sehingga YouTube bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan pada video yang memiliki retensi penonton yang lebih tinggi. Tentunya YouTube akan sangat senang dengan hal ini. Tapi jika kalian memiliki retensi penonton yang rendah, maka YouTube akan sulit atau jarang untuk merekomendasikan konten dari kalian. Oke, kalian bisa lihat di layar, kalian adalah salah satu video analitik channel saya yang lain. Dari total 9 menit video, rata-rata penonton menonton selama 4,5 menit atau hampir setengah dari keseluruhan video tersebut. Nah, coba sekarang kalian tulis di komentar berapa retensi penonton kalian pada video yang terbaik yang pernah kalian buat. Nanti juga kedepannya saya akan bahas bagaimana cara saya untuk menulis skrip sehingga penonton merasa tertarik dan bisa mendapatkan retensi penonton yang lebih tinggi. Jadi pastikan kalian subscribe. Selanjutnya kita akan bahas mengenai interaksi penonton. Jadi ketika penonton menonton video kita, apa saja interaksi yang dilakukan oleh penonton. Misalkan penonton menekan tombol subscribe atau menekan tombol like atau menekan tombol dislike. Jadi YouTube juga menghitung data-data ini sebagai interaksi penonton. Jika teman-teman juga memberikan komentar, maka itu juga disebut sebagai interaksi daripada penonton. Banyak data yang dihitung oleh YouTube termasuk data audience atau data traffic dari mana teman-teman mendapatkan traffic untuk video ini. Bahkan yang detail sekali adalah apakah penonton menggunakan subtitle atau tidak ketika menonton video kita. Jadi dari data-data ini mungkin jika banyak likes-nya, banyak mendapatkan komentar dari penonton, video kalian akan lebih mudah untuk direkomendasikan. Selain masalah retensi penonton yang harus kalian perhatikan, yang kedua adalah interaksi penonton yang harus kalian perhatikan untuk bisa memajukan channel kalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SEO. SEO ini adalah data-data yang kalian isi di bagian judul, deskripsi, teks, bahkan saat kalian mengupload video, kalian mengisi bahasa, lokasi juga berpengaruh bagaimana caranya YouTube merekomendasikan konten kalian nantinya. Semisal kalian mengupload konten bahasa Indonesia, cenderung YouTube tidak akan merekomendasikan konten kalian ke orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mengisi seluruh kolom dengan penuh juga termasuk hal penting saat kita mengupload video.
Semisal contoh lagi, jika kita membuat konten, saya akan berikan contoh membuat konten memasak ayam goreng. Dengan begitu teman-teman akan menuliskan cara memasak ayam goreng di bagian judul, untuk penonton juga bisa lebih mengerti konten kalian. Selanjutnya di bagian deskripsi, agar YouTube juga bisa mengenali konten kalian, dan di bagian tag. Dengan begitu ketika ada orang atau penonton yang mencari tentang cara menggoreng ayam atau cara membuat ayam goreng seperti tadi, maka konten kalian akan lebih mudah untuk direkomendasikan karena YouTube mengerti isi dari konten kalian. Jika kita membicarakan tentang SEO YouTube juga sebenarnya banyak kaitannya dengan membahas yang namanya kata kunci. Jadi bagaimana cara kita mencari kata kunci, lalu bagaimana tingkat search volume atau volume pencarian dari kata kunci tersebut, dan bagaimana persaingan di kata kunci tersebut. Jadi jika kita membahas tentang SEO itu tidak bisa di satu konten singkat seperti ini, dan kita akan bahas memang khusus satu video mengenai SEO atau kata kunci atau apa saja yang harus kalian tulis di bagian judul, deskripsi, dan tag. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang bisa saya sharing terlebih dahulu di video-video awal ini. Nanti kedepannya saya akan buat konten yang lebih sering lagi, khusus satu persatu gitu ya. Jadi dari bagaimana cara menulis skripnya, lalu bagaimana kita bisa mengoptimalkan videonya, sampai bagaimana caranya untuk mencari kata kunci, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Jadi itu dia teman-teman video kali ini. Pastikan kalian memahami 3 hal ini. Jika belum, pastikan kalian subscribe karena kita akan bahas ketiga faktor ini di video yang berbeda ke depannya. Jadi itu aja dari saya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.